Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan semua yang sudah hadir pada acara PKM hari ini. Yang terhormat teman-teman dari kelompok 3 khususnya yang membawakan materi pada pertemuan PKM pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk berhadir dalam acara PKM pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk bahagia. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 3 dalam acara PKM mata kuliah Ulumul Hadis yang terdiri dari saya Muhammad Rifai sebagai moderator, kemudian ada Putri Andina Aminarti sebagai presentator pertama, kemudian ada Putri Nur Aini sebagai presentator kedua, kemudian ada Muhammad Zainul Fikri Laksana, kemudian ada Muhammad Umar Fakhri, dan yang terakhir ada Konita Elviana Bahia. Pada hari ini kami akan membahas tema yang berjudul perbedaan hadis dan Al-Quran dan fungsi Al-Quran dan fungsi hadis tentang Al-Quran. Nah, apa sih bedanya antara Al-Quran dan hadis? Dan apakah fungsi hadis sebagai Al-Quran? Nah, untuk mengetahui jawaban dari hal tersebut, mari kita dengarkan dengan baik dan secara seksama penjelasan yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Saudari Putri Andina Aminati. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya untuk saya, yaitu untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Dan untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang perbedaan hadis dan Al-Quran. Hadis sendiri yaitu merupakan segala suatu perbuatan, perkataan, serta segala tindakan yang dilakukan berasal dari Nabi. Dan sedangkan Al-Quran menurut bahasa yaitu sebagian ulama mengatakan kata Al-Quran tidak mempunyai akar kata, ia merupakan nama bagi kalam Allah atau alam murtajal. Dan sebagian yang lain berpendapat Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah, jadi suatu perkataan atau firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran yang berupa bacaan atau yang dibaca. Dan adapun menurut istilah yaitu al-kalamul mu'jizu manazzalu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam maktubu fi masahifil manqulu anhu bitawaturil muta'abbadu bitilawati, yang artinya kalam Allah yang mengandung mukjizat diturunkannya kepada Nabi tertulis pada mushaf dan diriwayatkannya secara mutawatir dan dinilai ibadah dengan membacanya. Jadi kalam Allah ini, firman Allah ini mengandung mukjizat yang diturunkannya kepada Nabi. Jadi mukjizat pertama yang diturunkan itu Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan tertulis pada mushaf. Jadi mushaf itu merupakan pembukuan dan diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu secara tersusun atau terstruktur rapi gitu. Dan membacanya dinilai ibadah. Satu kata alif membaca Al-Quran, kita sudah mendapatkan 10 ibadah gitu, 10 kebaikan. Apalagi dalam satu kalimat, pasti banyak sekali bagi kita dapatkan pahala yang sangat berlimpah. Boleh slide selanjutnya. Dan adapun perbedaan Al-Quran dengan hadis. Perbedaan Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan, jadi Al-Quran itu adalah mukjizat pertama yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dan sedangkan hadis kan ada dua, hadis Nabawi dan hadis Qudsi. Dan hadis itu bukan mukjizat.
Jadi hadis itu segala perkataan dan perbuatan dari Nabi. Dan perbedaan yang kedua yaitu Al-Quran dijamin pemeliharaannya oleh Allah dari campur tangan manusia. Maksudnya Al-Quran itu dijamin terpelihara gitu, karena dia berasal dari Allah dan diamalkan dari campur tangan manusia. Jadi yang mengamalkan itu manusia sendiri gitu. Jadi dia yang menjaga dan memeliharanya. Dan hadis terpelihara, namun pemeliharaannya tidak seperti Al-Quran. Dan yang ketiga, Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir. Al-Quran tuh diriwayatkannya nggak langsung, jadi bertahap dan struktur, rapih gitu. Dan hadis juga diriwayatkan secara ahad dan mutawatir. Dan perbedaannya lagi yaitu di Al-Quran salah satu surah dalam Al-Quran atau Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat. Sedangkan dalam hadis tidak ada hadis yang dibaca dalam sholat. Dan perbedaan selanjutnya, lafal dan makna Al-Quran dari Allah. Sedangkan hadis itu ada hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi. Sedangkan hadis nabawi, lafal dan maknanya dari Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi kalau hadis qudsi itu makna sama lafalnya dari Allah langsung. Kalau hadis nabawi itu melalui perantara atau Nabi yang menyampaikannya sebagai wahyu dari Allah. Dan yang terakhir yaitu membaca Al-Quran dinilai ibadah. Sedangkan membaca hadis tidak dinilai ibadah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Putri Andina Aminarti atas pemaparan materinya. Selanjutnya pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Nuraini. Kepada Saudari Putri Nuraini kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran di sini terbagi 3, yaitu yang pertama ada bayan takrir atau bayan takkid, yang kedua ada bayan tafsir, dan yang ketiga ada bayan taksyiri. Di sini bayan tafsir terbagi 3, yaitu ada tafsir al-mujmal, yang kedua ada tafsir al-an'am, dan yang ketiga ada at-takyid al-mutlaq. Di sini fungsi yang pertama yaitu ada bayan takrir atau bayan takyid yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu yang isinya perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83, dan terdapat perintah puasa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan perintah haji dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. Dan dalam hadis dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara, kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dan fungsi yang kedua ada bayan tafsir yang terdapat dalam Al-Quran, itu perintah sholat dan zakat yang disebutkan secara global. Dan dalam hadisnya yang berbunyi sholu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Dan hadis yang kedua ada hatu rubu'a usyri amwalikum, yang artinya berikanlah 2,5% dari harta-hartamu. Dan fungsi yang ketiga itu at-taksya al-an'am yang terdapat dalam Al-Qurannya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwasannya anak kandung mendapatkan warisan. Dalam hadisnya, anak para nabi tidak mendapatkan warisan dengan hadis nahnu ma'asyiral anbiya ila nurasu ma taraknahu shadaqah, yang artinya kami para nabi tidak meninggalkan warisan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Dan hadis anak yang membunuh orang tua tidak mendapatkan warisan yaitu la yarisul qatilu minal maqtuli syai'an, yang artinya pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka.
Dan di sini ada at-takyid al-mutlak, yaitu yang terdapat dalam Al-Qur'annya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan dengan bunyi hadis wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma, yang artinya pencuri laki-laki dan perempuan maka potonglah tangan-tangan mereka. Dalam hadisnya, hadis memberi batasan harta curian yang karenanya pencuri dikarenakan hukuman potong tangan. Sabda Nabi, la tuqta'u yadu sariki illa fi ruba'i dinarin faso'idan, yang artinya tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencurian harta senilai atau seperempat dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir ada bayan at-tasyri yang terdapat dalam hadisnya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Kurima libasul hariri wa zahabi ala dukuri ummati wa uhila liinasihim, yang artinya diharamkan memakai sutera dan emas bagi laki-laki dari umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Contoh lain dari Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhimil humuril ahliyati fa innaha rijsu, yang artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai peliharaan karena hewan itu najis atau kotor. Hadis riwayat Bukhari. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada presentator kedua atas pemaparan materinya. Selanjutnya kami buka sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang masih kurang paham, kami persilahkan untuk bertanya. Baik, kepada Aminah Nur Humairah yang ingin bertanya, silakan. Silahkan ke saudari Aminah Nur Humairah untuk bertanya. Maaf, tadi siapa ya? Rohimah bukan? Aminah Nur Humairah teh. Silahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Aminah Nur Humairah. Izin bertanya ya. Apakah hadis sahih bertentangan dengan Al-Quran? Itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya teh. Apakah hadis sahih itu bertentangan dengan Al-Quran? Ya, baik. Terima kasih teh. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu ya. Selanjutnya untuk penanya kedua ada Aurel. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurel. Izin bertanya ya. Iya, baik teh. Mengapa kita harus berpegang teguh sama Al-Quran dan hadis? Kenapa nggak Al-Quran aja gitu? Oke, ya baik teh. Ya, terima kasih.
Untuk pertanyaan ditampung dulu ya Teh. Silahkan, ada Vina Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kakak-kakak. Ya, silakan Teh. Iya, silakan. Ya, jadi gini. Gimana kalau misalnya ada masalah nih, ada suatu masalah, tapi hukumnya itu nggak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Itu gimana tuh? Iya, Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan, ada Ramzi Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Menjarit. Abang Teteh ingin bertanya ya, Ya, silakan Bang. mengapa setelah kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan kitab suci yang lain? Mungkin sekian dari saya. Ya, baik. Terima kasih, Kang. Masih ada yang ingin bertanya? Mungkin. Bang, Silahkan, Saya nanya. Dimas. bagaimanakah cara menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari bagi kita? Oke, bagaimana? Mas, Dimas. Menerapkan Al-Quran dan hadis ya? Iya, Kang. Baik, untuk tadi pertanyaan yang pertama dari Saudari Aminah akan dijawab oleh Putri Nuraini. Pada Saudari Putri Nuraini kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aminah. Yang atas pertanyaan, apakah hadis wahyu bertentangan dengan Al-Quran? Jawabannya, hadis wahyu mengatakan yang bertentangan dengan Al-Quran adalah kesalahan yang sangat fatal, sebab tidak mungkin Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah memberikan keterangan yang bertentangan dengan keterangan Allah yang mengutus beliau. Apakah sudah terjawab, Saudari Aminah? Baik, sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari Saudari Aurel yang akan dijawab oleh Saudari Putri Andina Aminarti. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aurel. Tadi pertanyaannya yaitu, mengapa kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis? Jawabannya itu, karena Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Dan cara kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis ini adalah dengan mengikuti cara pemahaman dari ulama-ulama terdahulu. Jadi tidak boleh asal-asalan dalam membaca atau terjemahannya gitu. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih udah menjawab. Teteh. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Teh Vina yang akan dijawab oleh Saudari Putri Nuraini. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Tadi dengan pertanyaan bagaimana jika terdapat suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Jawabannya,
ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Baik, apakah sudah terjawab, Saudari Pina? Sudah, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Ramzi Arif yang akan dijawab oleh Saudari Putri Andina Aminarti. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ramzi Arif. Tadi ia bertanya, mengapa setelah kitab suci Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan kitab suci yang lain? Jawabannya, karena alasan kenapa tidak ada kitab suci yang turunnya setelah Al-Quran, salah satunya adalah karena tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad merupakan Rasul terakhir dan penutup segala Nabi dan Rasul, sehingga Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Khatamun Nabiyyin. Jadi nggak ada Nabi lain selain Nabi Muhammad gitu. Bagaimana, apakah sudah terjawab? Iya, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan pertanyaan terakhir dari Kang Dimas. Bagaimana cara menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Putri Nuraini. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Dimas, yaitu dengan pertanyaan bagaimanakah cara menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Jawabannya, Al-Quran dan hadis sebagai standar kebenaran dalam melakukan aktivitas hidup, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu lurus dalam kebenaran itu dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya melakukan ibadah sholat berdasarkan perintah Al-Quran dengan melihat tata cara Rasul melakukannya seperti saum dan ibadah haji. Bagaimana Saudara Dimas, apakah sudah terjawab? Udah. Kasih. Sama. Ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada para presentator yang sudah memaparkan materinya pada pertemuan PKM pada pagi hari ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya tentang materi yang sudah disampaikan oleh para presentator. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir kepada acara PKM pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari hasil pertemuan PKM pada hari ini. Bahwa kesimpulannya adalah Al-Quran merupakan al-kalamu yuhil munazzilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifil manqulu anhu bitawatiril mu'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir dan dinilai ibadah. Kemudian ada perbedaan Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Kemudian hadis adalah mukjizat, dan hadis bukanlah mukjizat, baik itu hadis qudsi ataupun hadis nabawi. Kemudian Al-Quran ketika membacanya dinilai ibadah, sedangkan hadis tidak dinilai ibadah kecuali dengan niat untuk mempelajarinya atau dengan niat lainnya. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan tasyri'i. Kemudian fungsinya juga ada bayan tafsiri, kemudian ada bayan tafsiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan PKM pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertemuan PKM pada minggu depan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.